billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Pernah nggak merasa kok kayaknya rezeki kok susah banget ya? Kok makin lama makin sedikit ya? Ayo, jangan-jangan kita ada pernah kesalahan menahan rezeki orang. Apalagi nih ya, mungkin buat yang punya pegawai. Nah ini dia nih, kadang-kadang suka telat bayar honor ya kan. Atau mungkin gaji orang ditunda-tunda. Nah loh, hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih ya. Temanya adalah jangan tahan rezeki orang. Aduh ternyata ini ada sangkut pautnya nih Ustadz Maulana nih. Kayaknya begitu ya? Jangan pernah keringatnya orang baru belum dibayar. Oh gitu? Maksudnya sebelum keringatnya kering? Sebelum keringatnya kering. Tapi kalau tukang di rumah keringnya dia kan bayarnya kan per minggu. Gimana Ustadz? Sesuai perjanjian. Oh sesuai perjanjian, iya. Kaget saya, udah deh mumpung Ustadz udah nanya tadi. Udah ngomong maksudnya. Saya tanya sekalian aja gimana. Apakah dalam Islam menahan rezeki orang ini yang harusnya diberikan menjadi sebuah bentuk kezoliman yang luar biasa katanya. Bahkan katanya pantas mendapatkan sebuah hukuman. Pertanyaannya, hukuman yang seperti apa yang pantas didapatkan? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak pertanyaan Mas Fadli, nyinggung banyak orang ya. Oh, enggak, saya mewakili netizen. Oke, izin Sasbani, Usasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di pertengahan bulan Muharram, tepatnya 15 Muharram 1443 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuat kita jadi berkah karena alhamdulillah diberikan kesempatan hidup yang mudah-mudahan kita jadi berkah juga untuk orang lain. Amin. Nah berkaitan dengan tema ini, berkah buat orang lain, jangan pernah menahan maaf rezeki orang. Nah tadi bagaimana kaitannya dengan menahan ini? Apakah ada hukuman atau sanksi bagi orang yang menahan rezeki orang lain? Jawabannya ada. Ingat, orang yang menunda untuk pemenuhan kewajiban padahal mampu adalah bentuk kezaliman. Kata Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim. Mohon izin, karena menunda ini bisa berakibat maaf. Menyebabkan ada keinginan orang untuk terpenuhi tapi tertahan. Ada yang sudah disiapkan orang tapi tertahan. Ada sesuatu yang direncanakan tapi tertahan. Sehingga orang menjadi gelisah. Mungkin kita tidak butuh karena kita sudah cukup. Tapi orang yang menunggu dari atas apa yang kita berikan kasihan. Maaf, bisa jadi anaknya minta. Sebenarnya menunda-nunda banyak sebenarnya. Termasuk suami menunda memberikan uang belanja sama istri. Nah, ini sama. Mohon maaf ya lagi nonton, jangan kalau memang sudah ketentuan setiap tanggal 1, kasihlah setiap tanggal 1. Kasihan ini, apalagi dia punya arisan tanggal 2. Apalagi orang yang menunda kewajiban, maka halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman. Jadi dua nih, halal kehormatannya, pantas mendapatkan hukuman. Jadi sanksinya ada dua. Maka dalam penjelasan di sini disebutkan dia orang-orang yang menahan sehingga berbuat kezaliman maka pantas untuk kehormatannya artinya boleh dilaporkan ini. Sebenarnya ketika kita melaporkan sama halnya kita mempermalukan dia karena kita melaporkan. Maka hukumannya diperbolehkan melaporkan atau saya sampaikan ini. Ghibah itu haram. Ghibah itu haram, tidak boleh. Tapi menggibai orang yang pantas digibai dalam hal ini karena dia sudah menzalimi orang itu dihalalkan. Tapi tetap gibah itu tidak boleh ya. Cuma menggibai orang yang sudah berbuat zalim ini boleh.
atau membicarakan berkaitan kelakuan orang jahat, yakni balasan buat orang yang zalim. Sekali lagi, balasan buat orang yang zalim bisa dibicarakan. Maka kata-kata dilaporkan pada pihak yang berwenang apabila jika memang ada kesempatan tertulis berupa surat perjanjian atau hak yang kewajiban. Tadi sudah ditanyakan Mas Fadli. Gimana nih? Tergantung, ada gaji harian, ada mingguan, ada bulanan. Ada juga gajinya per semester. Kasian juga 6 bulan ya. 6 bulan. Ada per triwulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalungkan kepadanya dari 7 lapis langit bumi ketika orang berbuat zalim. Tergantung kezalimannya ini apakah berkaitan dengan mengambil hak orang. Tapi nanti di segmen berikutnya saya mau kasih berita gembira nih buat orang-orang nih yang lagi nonton Islam Tidak. Apa tuh Ustadz? Nanti aja karena Nanti sudah ya. 0. Oh karena sudah 0, iya. Terima kasih banyak Ustadz, tumben nih kayaknya tertib waktu. Tertib, masalahnya ada sesuatu yang menarik. Oh gitu, ya udah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Ada pertanyaan lagi nih buat Ustadz Bani nih, apakah orang yang belum melunasi hutangnya atau mungkin menunda pembayaran hutang ini termasuk bentuk menahan rezeki orang lain? Tapi kalau dipikir-pikir, bukannya kalau selama ini orang yang belum bayar, yang minjam ini kan dapat pahala sebenarnya. Nah ini bagaimana nih coba, apakah nanti pahalanya jadi hilang atau bagaimana? Mohon izin tafadhol penjelasan Ustadz Bani. Terima kasih pesannya Mas Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Di antara bentuk keindahan Islam dan keadilan adalah ketika ada orang memberi hutang atau pemberi piutang dan orang yang mau hutang, dua-duanya sama-sama diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari segi yang meminjam, yang berhutang, maka Allah wajibkan dia untuk segera membayar. Diwajibkan baginya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ente punya hutang, maka bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jangan sampai Anda memudah-mudahkan minjem ke orang, tapi mempersulit untuk mengembalikan. Makanya Rasulullah SAW bahkan mengancam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinar au dirham, ukhidha atau qudiya min hasanatihi, falaisa samma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati, belum sempat dia lunasi hutangnya, belum sempat dia bayar hutangnya, maka besok hari kiamat dia akan bayar itu hutangnya dengan semua pahala ibadah yang dia lakukan. Masya Allah. Dan kita nggak tahu nih, boleh jadi untuk bayar utang yang kita pinjam di dunia ini, Mas Fadli mohon maaf, mungkin nggak banyak. Jumlahnya bisa saja 100 ribu, 500 ribu. Tapi untuk mengganti 500 ribu uang rupiah itu, di sana kita ganti dengan pahala sholat yang kita lakukan 15 tahun, 20 tahun. Untuk bayar yang 500 ribu. Kenapa? Karena kalau sholat kita nih sekarang mau dirupiahkan, di mata Allah boleh jadi nilainya kecil. Kurang dari khusyuk, rukun salatnya tidak sempurna, bacaannya masih banyak yang belepotan. Kalau dirupiahkan kecil nilainya, nauzubillah min dzalik. Maka diperintahkan untuk segera melunasi. Jangan sampai, ya Allah padahal cuma 500 ribu saya sanggup waktu di dunia. Ya kenapa nggak dibayar waktu di dunia? Sekarang ente banyak ibadahnya habis hanya untuk diberikan kepada orang yang memberikan hutang kepada kita. Tuh dari sisi si penghutang. Tapi dari sisi si pemberi piutang, Masya Allah. Allah minta kepada orang yang memberikan hutang ini, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau nih yang berhutang sudah ditagih belum juga bisa bayar, ditagih belum juga bisa bayar. Kenapa kau tidak bisa bayar? Ustadz, saya pinjam uang kemarin tapi saya di PHK Ustadz. Saya kesulitan Ustadz, gajinya semester Ustadz, jadi belum sempat ganti nih. Maka fanaziratun ila maisarah. Hendaklah dikasih tenggak waktu. Oke, kemarin perjanjiannya 3 bulan. Saya tambahkan 3 bulan lagi ya, 1 semester tuh. Oke. Maka setiap hari, Ustadz Maulana yang menunjukkan uang kepada saya tadi, telah menunda waktunya. Setiap hari terhitung sedekah. Subhanallah. Nanti begitu jatuh 3 bulan berikutnya masih belum bisa bayar juga Ustadz. Kenapa? Mundur lagi Ustadz, tadinya 1 semester jadi genap 1 tahun misalnya. Maka dikasih pahala 2 kali lipat dari sedekah itu. Padahal Ustadz Maulana nggak apa-ngapain, cuma ya udah nggak apa-apa deh, tunggu aja nanti. Cuma bilang nggak apa-apa deh, Masya Allah. Tapi bukan berarti ini jadi dalil nanti Mas Fadli ya. Ya udah Ustadz, tenggakan aja waktunya.
tunda aja nih, kan Ustaz dapat pahala. Apa susahnya sih Ustaz? Nah itu tidak boleh. Memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Kita harus tetap bayar, kita tetap harus melunasi. Wa anta saddaqu khairul lakum. Masya Allah, apalagi yang memberi piutang kemudian bersedekah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh jadi semuanya, kamu utangnya berapa? 10 juta. Ya udah nggak usah dibayar, saya lunasi, saya anggap lunas. Itu pahala luar biasa. Au ba'daha, atau sebagian, utangnya 10 juta, kau tidak sanggup bayar, 5 juta aja deh. Maka 5 jutanya itu adalah sedekah yang itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Qatadah dulu meringankan kepada sahabat yang berhutang kepadanya karena kata beliau, saya dengar Rasul mengatakan besok hari kiamat orang yang memberikan tangguhan kepada si penghutang akan diberikan naungan di yaumul kiamah insyaallah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya itu utangnya baru segitu, apalagi utang yang ratusan juta ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, berapa tahun itu dibayarnya itu di akhirat nanti. Aduh ngeri, nauzubillah min zalik. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita mendengarkan tos yang berikutnya dari guru kita Ustadz Syam. Kita lihat dulu ada sebuah tayangan nih. Tentang pekerja bangunan yang merusak rumah yang sedang dibangun lantaran tidak digaji. Ini dia tayangannya. Marah bang, kenapa marah? Gaji tarap bagi ya sama toge, hah? Tahu rasa dulu ya. Saat kerja sini lama, anggota pentara gaji, apa hal? Mayat. Kalau kata Ustadz Maulana tadi gimana Ustadz? Kerja 2 kali dia. Ya 2 kali dia. Habis bangun ngancurin lagi. Hancurin kan itu kan. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau ngancurin Iya bangunan kan juga pakai dibayar tenaga juga. juga. Tapi gini sih sebenarnya ya, mungkin buat Ustadz Syam nih ya. Apakah dalam Islam ini kita juga harus ada perjelasan bicara masalah tentang adab yang harus dilakukan ya. Ketika kita ini belum sanggup untuk membayar karena tidak memiliki uang sama sekali untuk melunasi. Dan setelah itu kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menahan rezeki orang Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seseorang mempekerjakan orang lain. Ketika selesai mempekerjakan orang tersebut, maka dalam perjanjian upahnya dibayar tanggal segini. Atau misalnya upahnya dibayar mingguan, upahnya dibayar bulanan, atau upahnya dibayar per 3 bulan atau per 6 bulan. Tergantung perjanjian di awal. Berarti yang mempekerjakan ini mempunyai hutang kepada orang yang bekerja, kepada karyawannya. Maka akadnya adalah akad utang piutang karena dia mempekerjakan orang yang ada di bawahnya. Berarti yang tadi belum membayar gaji karyawan adalah dia sedang mempunyai hutang terhadap orang yang bekerja dengannya. Maka tadi sudah dibahas di awal bahwasanya harusnya dibayar sebelum keringatnya kering. Kapan itu keringatnya kering? Yakni sesuai perjanjiannya. Jikalau perjanjiannya 1 pekan, maka dibayarnya per pekan. Jikalau perjanjiannya 1 bulan, jangan lewat daripada 1 bulan. Jikalau perjanjiannya harian, maka jangan lewat daripada satu hari. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dibayar sebelum keringatnya kering. Yang kedua pertanyaannya, jikalau orang yang harusnya menggaji atau memberikan upah karyawannya atau pekerjaannya tadi atau pegawainya tadi harusnya membayarnya tapi dia tidak mempunyai uang, bagaimana seharusnya? Maka yang pertama adanya penjelasan. Jikalau di kontrak dikatakan 1 minggu dibayarkan lalu dia tidak mampu, maka dia boleh sampaikan kepada orang yang tadi memberikan hutang. Jadi kita anggap pekerja kita ini kita punya hutang kepada mereka. Maka kita anggap kita punya hutang kepada mereka, maka kewajiban kita sebagai yang berhutang menjelaskan kepada mereka. Ini kan kadang kebalik nih, yang ngutang yang lebih galak karena dia bos, karena dia atasan, maka karyawan serasa tertindas atau serasa terzalimi, tidak mampu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya Anda punya hutang kepada saya. Maka subhanallah, mestinya kita sebagai atasan menyampaikan permintaan maaf
bahwa kita belum sanggup untuk membayarnya karena keadaan yang seperti ini atau kita belum mempunyai uang. Kemudian yang kedua, adab-adabnya adalah jikalau memang seperti itu, tadi disampaikan Ustadz Bani, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah ini kalau ada kemudahan-kemudahan diberikan kepada yang sedang berhutang. Nah namanya juga hutang piutang, maka bolehkah ada jaminan di dalamnya? Nah ini pertanyaan lanjutan nih. Bolehkah diberikan penjamin? Jaminan itu diperbolehkan dalam akad hutang piutang. Namun ada pendapat yang mengatakan yang pertama bahwasanya jikalau ada barang jaminan, maka barang jaminan tersebut tidak boleh sama sekali dipergunakan oleh yang namanya yang dijamin. Misal nih karyawan karena bosnya nggak mampu untuk membayar, maka bosnya mengatakan ya udah deh ada mobil itu sebagai jaminan supaya kau percaya daripada saya akan membayar hutangku. Ambil aja tuh mobil sebagai jaminan. Maka yang diberi jaminan tadi tidak boleh sama sekali menggunakan mobil ini. Kenapa? Karena segala bentuk pemanfaatan dalam hutang piutang itu disebut dengan riba. Pengambilan keuntungan, itu mengambil keuntungan. Karena mobilnya dipakai untuk kemana-mana, maka dia mengambil keuntungan. Memakai mobil itu adalah termasuk daripada mengambil keuntungan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja. Karena baginda Nabi SAW pernah yang namanya ada kejadian orang yang berhutang yang diberikan jaminan adalah sapi perahan atau kambing perahan. Maka susunya boleh diperah. Kenapa? Karena sesuai kembali daripada perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. Jadi adanya keridhaan, kerelaan dari kedua belah pihak bahwa jaminan ini bolehkah dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan, maka insya Allah kita cari halalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, kecuali tadi bicara masalah tentang ini mobil boleh dipakai ya sama orangnya. Boleh silakan nggak apa-apa, Boleh. dengan senang hati ya kan, selama saya belum bisa bayar pakai aja gitu. Betul. Ya, itu lain lagi. Betul. Kalau nggak ada omongan di awal berarti nggak ada ijab kabulnya kan gitu. Benar, Nah ada sekarang pembaharuan. ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam nih ya. Siap. Bagaimana caranya dalam Islam nih atau mungkin dalam hukum Islam apabila orang tuh mau mencicil bayar utangnya. Atau Iya. mungkin kalau seandainya ada pegawai yang dipotong gajinya karena memang mungkin kelalaiannya ya. Itu ada hitungannya nggak khususnya dalam Islam ini? Ada akadnya kembali, ini kan fikih muamalah namanya kan. Oh. Jadi misalnya kita sudah memberikan bahwasanya ini kekuasaan barang ini ada padamu. Jadi kalau ada apa-apa dengan barang ini maka kita bahas setelah yang satu ini. Oh luar biasa, saya udah nungguin aja ya kan. Ya udah deh yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.